Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pengembangan materi tidak akhlak SD dan juga MI pada pertemuan kedua kali ini. Marilah kita buka dulu perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya kita absen dulu. Bentar, Bapak buka absen dulu. Radia Safira. Hadir. Selanjutnya materi kedua kita adalah tantangan global, digitalisasi dan juga relevansi akidah akhlak di SD untuk anak SD dan juga anak MI. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami tantangan global dan juga digitalisasi. The next, ini fakta dulu sebagai pengantar ya, bahwa globalisasi saat ini sudah merambah di beberapa domain. Fakta, penyebabnya nanti. Yang penting kan kita lihat fakta di lapangan. Tantangannya seperti apa? Dan yang kelima dan terakhir, tantangan global saat ini adalah literasi agama di era keterbukaan. Ini kan juga tantangan. Apakah tantangan ini bisa dijadikan sebagai peluang atau tidak? Ayo, usah dulu 10 tahun yang lalu yang namanya Sahih Bukhari sebagai kitab hadis rujukan utama itu susah untuk dibaca full. Mau nyari hadis tentang akhlak misalnya, harus buka dulu yang 4 jilid itu loh. Belum lagi mencari terjemahannya. Ada yang versi terjemah 26 jilid, Fathul Bari, versi syarahnya sekaligus terjemahnya 26 jilid. Lebih, ini kan di perpustakaan kita ada, lebih dari sadapa ketika disusun mata. Tapi kalau sekarang literasi terbuka, tinggal buka internet. Saya ingin mencari hadis tentang akhlak dalam kitab Sahih Bukhari beserta dengan terjemahnya, apalagi dalam syarahnya. Coba Bapak praktekkan. Hebat ya hasilnya, mencari materi tadi. Ya, di ChatGPT langsung ada judul babnya, hadisnya. Hadisnya coba bacakan. Hadisnya. An Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min diyarikum ahsanakum akhlaqan. Ini membuktikan bahwa literasi itu terbuka. Kan tantangan. Apakah kita manfaatkan? Kalau dulu untuk mencari hadis itu minimal kita ngambil kitabnya. Kalau kitabnya atau literasinya kita tidak memiliki, berarti harus berangkat dulu ke minimal perpustakaan. Digitalisasi dan pengaruhnya pada anak SD atau MI, yang pertama akses gadget semakin mudah. Sekarang
bolehkah Bapak minta tolong kepada 3 orang untuk menceritakan fakta di lapangan untuk anak-anak, baik itu anak kalian atau ponakan kalian atau anak di lingkungan kalian yang terindikasi punya pengaruh yang signifikan terhadap degradasi moral atau akhlak. Siapa yang bersedia? Oh, Ajijah, silakan Ajijah. Oh, Menginginkan HP dan juga TV di saat bersamaan. kalau diambil HP-nya gimana? Faktanya? Kalau diambil paling ringan nangis, Paling ringan. nangis. Paling parah ya harus berbelanja ke warung yang jauh. Oh, Ya, jadi ulun punya adik sepupu di Adik ini sepupu. di kelas 2 SD. Jadi dulu di sekolah itu langsung mencari HP, main game, apalagi yang sekarang tuh terkenal itu Roblox, main game online. Terus kalau pokoknya lagi makan, main HP, jadi itu ketergantungan. Setiap hari main HP terus. setiap hari main HP. Iya, Terus orang tuanya gimana menyikapinya? Yang sampai saat ini? iya, yang sempat diambil HP-nya, disimpan. Jadi ini nonton TV, ke TV. Saat ini ketika sudah banyak fakta yang ada di lapangan, bukan hanya dari pandangan saya, ternyata di lingkungan kalian kan juga ada yang seperti itu. Dan sampai saat ini kalian sendiri tidak menafikan fakta di lapangan tersebut, ya kan? Nah, pertanyaan besar saya adalah sampai saat ini adalah, apakah teknologi yang sangat luar biasa ini membantu atau yang kedua menggantikan posisi kita? Membantu atau menggantikan? Seharusnya, kalau versi saya, seharusnya membantu, jangan sampai menggantikan. Cuman faktanya banyak sudah teknologi saat ini menggantikan posisi kita. Contoh yang tadi, mencari referensi tentang akhlak di hadis sahih Bukhari. Atau saya pernah juga bikin nanya sama AI, wahai AI, tolong selesaikan perhitungan pembagian warisan dengan harta warisan 50 juta. Ahli warisnya adalah ibunya, saudara perempuannya yang kandung, dan juga saudara laki-lakinya seibu. 3 orang ini aja. Langsung untuk keluar AI bahwa ibu dapat 1/3, saudara perempuan tadi 2 orang. Nah, saudara kandung perempuannya 2 orang dan saudara seibunya 1 orang. Ibu dapat 1/3 kata AI. Saudara perempuannya berdua 2/3 kata AI. Benar. Dan terakhir adalah saudara seibu, ibu 1 orang. Nggak ada nih yang membuat saudara seibu ini mahzub atau terhalang. Dapatnya apa? 1/3. Udah 1/6. Nah, 1/3, 2/3, 1/6. 1/3 dan 2/3 sudah
3/3 ditambah 1/6. Kayak gitu. Kalau kita nggak belajar faraid, bingung. AI bisa penyelesaiannya. Namanya katanya ya penyesuaian. Bahkan di AI menuliskan bahwa ini adalah rat. Di faraid juga ada rat. Jadi yang ibu asalnya 1/3 atau menyamakan penyebut jadi 2/6, jadinya 2/7, ya sama. Cuman kekurangan AI saat ini adalah tidak bisa menilai sikap. Kita selaku guru, bisa nggak menilai sikap anak didik kita, menegur anak didik kita? Kan bisa. Kalau AI, dan ini peluang kita selaku pendidik, khususnya di bidang akhlak. Akhlak ini kalau AI atau teknologi hanya bisa menjelaskan. Paling banter mereka bisa menganalisisnya. Yang kekurangan adalah memantau, mengarahkan. Tanya sama AI. Sekarang, Fadil, Muhammad Fadil, coba Fadil pernah nggak nanya sama AI tentang bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Coba ya, Siap. berbakti, lagi Membantu dan melayani. membantu dan melayani. 2 itu aja cukup ya, cukup dulu. Pertanyaannya, ketika Fadil belum pernah mendapatkan informasi tersebut, paham nggak yang namanya berbakti seperti apa? Kalau tidak ada yang public figure yang mengarahkan, mencontohkan, AI bisa nggak contohkan? Nah, kayak gitu. Jadi saat ini sebelum kita akhiri, saya minta tolong kepada kita semua. Yang pertama adalah mengarahkan anak-anak yang ada di sekitar kita, minimal sebagai latihan kita sebelum kita menjadi guru akidah akhlak. Kita melatih untuk mendidik anak-anak. Mereka saat ini sudah mendapatkan informasi bagaimana cara berakhlak. Cuma kekurangannya adalah tidak bisa menemukan public figure untuk mencontohkan akhlak yang baik dan benar tersebut. Jadi kalau ketemu di jalan, misalnya ini pesan terakhir, ketemu di jalan ada anak-anak yang misalkan joget-joget, ada HP, pinjamnya, ditaruhnya di apa namanya tuh, di pohon-pohon gitu ya, ranting misalkan, rantingnya yang segitiga seperti ini, lalu langsung ditaruhnya, ya bubur lah. Siapa? Lalu ada bunyi apa sih biasanya yang TikTok itu? Lagu yang sendung mana sih? Ada, boleh minta bukaan ininya soundnya? Kemudian sampiran, saya contoh. Ada di TikTok. Soundnya apa sih? Iya, Curiosity. Alhamdulillah. Allah. Harga dia Pak. Nah, kayak itu kan? Ajarin kok. Ajarin dulu. Apalagi kayak ini. Baikkah? Kata baik. Tinggal nanti ketika kalian di jalan ataupun di rumah ketemu seseorang yang sudah ketika ketemu di jalan, tolong Bapak minta tolong
kalian menegur mereka sebagai latihan agar ketika kita melakukannya, yang joget-joget juga, kita menegur diri kita sendiri. Masa menegur orang lain, kita tidak menegur diri kita sendiri? Ya. Sebagai closing statement, peran guru kita sebagai pendidik ya, menjadi pembimbing moral dan juga etika. Karena tantangan global saat ini sangat luar biasa, informasi tentang moral, budaya sangat merajalela. Kesimpulannya seperti yang kita pada hari ini adalah digitalisasi dan juga AI adalah keniscayaan. Gak bisa dipungkiri, gak bisa dihapus, gak bisa ditinggalkan. Akidah akhlak berperan sebagai fondasi moral akhlak, dibantu oleh AI, diarahkan oleh kita selaku guru atau pendidik dan juga orang tua. Di sekolah, guru ataupun pendidik yang mengarahkan, ketika di rumah orang tua, otomatis orang tua harus kita kondisikan, kita koordinasikan. Teknologi sebenarnya mengikuti nilai, bukan sebaliknya, nilai yang mengikuti teknologi. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.